Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Kali ini saya akan menyuguhkan dua resep kue tradisional berbahan dasar ketan. Dan langsung saja ya kita ke resep yang pertama. Di sini ada wajik ketan gula merah. Yang pastinya enak, cara buatnya juga mudah. Dan sekarang kita langsung saja ya ke bahannya. Untuk bahan pertama di sini saya gunakan 500 gram beras ketan. Ini sudah saya rendam selama 10 menit menggunakan air panas ya teman-teman. Kalau menggunakan air dingin, merendamnya itu bisa 2-3 jaman ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan 400 ml santan. Ini saya pakai 1 saset santan kerucut yang 65 ml. Dicampur dengan air sampai batas 400 ml. Kemudian ini akan kita tambahkan juga dengan sedikit garam ya. Langsung saja akan kita masukkan beras yang sudah kita cuci sebelumnya. Lanjut ini akan kita masak di atas api kompor menggunakan api sedang. Kita akan aron ini sampai santannya menyusut ya dan meresap ke dalam ketannya. Lanjut jika sudah ini kita kukus kurang lebih 25 menit ya teman-teman, atau sampai berasnya ini benar-benar matang. Dan setelah 25 menit berlalu ini dia hasilnya. Nah, pastikan ini sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya boleh kita angkat, kita keluarkan dari pancinya. Dan untuk ketannya ini boleh kita sisihkan terlebih dahulu ya. Dan sekarang kita akan lanjut membuat larutan gula merahnya. Di sini saya pakai 300 gram gula merah atau gula aren. Ini sudah dipotong-potong kecil agar lebih mudah ya untuk larutnya nanti. Jangan lupa untuk menambahkannya dengan sedikit garam. Dan kita masukkan juga 250 ml santan. Ini saya pakai santan instan yang 65 ml. Dicampurkan dengan air sampai batas 250 ml ya. Nah, ini langsung saja akan kita masak. Ini kita masaknya sampai gulanya larut ya teman-teman. Nah, jika sudah larut seperti ini, selanjutnya akan kita angkat. Kita akan pindahkan ke wajan yang lebih besar. Jangan lupa menggunakan saringan seperti ini ya, agar tidak ada kotoran dari gulanya yang ikut masuk ke dalam wajannya ya. Nah, ini tinggal kita masak kembali sampai gulanya ini sedikit mengental ya teman-teman. Nah, ini sepertinya sudah agak kental sedikit ya. Langsung saja akan kita masukkan ketan yang sudah kita masak sebelumnya. Dan ini akan kita masak sampai larutan gulanya ini menyatu ya ke dalam ketannya. Dan begini sudah cukup. Nah, di sini saya sudah siapkan juga loyang ukuran 18 x 18 cm. Sudah saya alasi dengan daun pisang dan sudah diolesi dengan minyak secara tipis-tipis ya. Langsung saja untuk wajiknya boleh kita masukkan ke dalam cetakan. Lakukan proses ini pada saat wajiknya masih panas. Dan setelah itu boleh kita tekan-tekan secara perlahan seperti ini. Kita padat-padatkan ya untuk wajiknya, agar nanti lebih mudah untuk proses pemotongannya ya teman-teman. Nah, setelah didiamkan ini sudah dingin. Dan sekarang tinggal kita keluarkan ya daripada cetakannya. Ini akan saya sisir terlebih dahulu untuk semua pinggirannya ya teman-teman. Dan cara mengeluarkannya cukup mudah ya. Teman-teman tinggal perhatikan pada videonya. Dan saya rasa teman-teman juga pasti bisa melakukannya di rumah ya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya boleh kita ambili atau kita lepaskan alas daun pisang ini. Dan setelah selesai, selanjutnya ini tinggal kita potong. Kita akan potong ini sesuai dengan selera masing-masing ya. Dan ini dia kue wajiknya sudah siap kita hidangkan. Ini rasanya sangat enak, manisnya pas. Dan ini tidak keras sama sekali ya, meskipun sudah dingin, ini akan tetap lembut dan legit ya rasanya. Nah, ini sangat cocok dijadikan sebagai hidangan saat ngumpul bersama keluarga, ataupun bisa juga dijadikan sebagai ide jualan ya, pastinya banyak yang suka. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa cobain resepnya ya, semoga kalian suka. Nah, untuk resep yang pertama ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke resep yang kedua ya.
Dan untuk resep yang kedua, di sini saya mau buat kue talam ketan gula merah yang pastinya tetap berbahan dasar ketan. Nah, ini tidak kalah enaknya ya dari resep yang pertama. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Nah, di sini saya sudah siapkan 500 gram beras ketan. Ini sudah saya rendam kurang lebih 10 menit dengan air panas ya, teman-teman. Dan pastinya ini juga sudah dicuci bersih ya. Nah, di sini saya sudah siapkan 400 ml santan. Ini saya pakai 1 saset santan kerucut yang 65 ml. Ditambahkan dengan air sampai batas 400 ml ya. Nah, di sini akan kita tambahkan juga dengan sedikit garam. Langsung saja akan kita aduk-aduk rata seperti ini. Nah, ini akan langsung kita masak ya. Sebelumnya saya sudah panaskan air. Dan langsung saja ya akan kita masukkan adonan ketan tadi ke dalam panci seperti ini ya. Atau teman-teman boleh pakai magic comb ya untuk memasaknya. Pastinya proses memasaknya akan lebih cepat ya. Dan sambil menunggu ketannya masak, di sini kita akan buat terlebih dahulu larutan gula merah ya. Nah, di sini sudah saya masukkan 300 gram gula merah, sedikit garam. Dan ini akan saya tambahkan dengan 200 ml air. Dan ini akan kita masak sampai gulanya larut dan mendidih seperti ini. Nah, ini boleh kita sisihkan terlebih dahulu ya, sambil kita tunggu adonan ini dingin. Dan sekarang kita kembali lagi ke adonan ketan yang sudah kita masak sebelumnya. Nah, ini setelah 20 menit dimasak, ini akan kita aduk-aduk rata seperti ini ya. Nah, ini bertujuan agar matangnya bisa merata ya. Lanjut akan kita masak kembali selama 20 menit lagi. Jadi total memasaknya kita butuh waktu 40 menit ya teman-teman. Atau sampai beras ini benar-benar matang. Nah, kalau sudah selanjutnya akan kita siapkan loyang atau cetakan seperti ini. Jangan lupa untuk mengolesinya dengan sedikit minyak ya. Lanjut kita alasi juga dengan daun pisang. Nah, ini akan saya olesi lagi dengan minyak secara tipis-tipis seperti ini. Dan kalau sudah selanjutnya boleh kita masukkan ketan yang sudah kita masak sebelumnya ya teman-teman. Lakukan proses pencetakan ini pada saat beras ketan ini masih panas ya, agar lebih mudah untuk menekannya atau memadatkannya. Nah, ini kita padatkan sampai benar-benar padat ya. Kalau sudah, ini boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan lanjut memasak lapisan gula merahnya. Di sini sudah saya masukkan 1 bungkus tepung hangkui ukuran 95 gram. Selanjutnya kita tambahkan juga dengan sedikit garam. Dan selanjutnya di sini sudah saya masukkan 700 ml santan. Ini saya pakai santan instan yang 65 ml, dicampurkan dengan air ya. Nah, untuk larutan gula merah yang sudah kita siapkan sebelumnya, ini boleh kita masukkan juga ya. Jangan lupa untuk menggunakan saringan seperti ini, agar tidak ada kotoran dari gulanya yang ikut masuk ya. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk rata seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya ini sudah bisa kita masak di atas api kompor. Dan ini akan kita masak sampai adonan ini kental dan meletup-letup seperti ini ya. Nah, ini tandanya sudah matang. Selanjutnya boleh kita matikan api kompornya. Dan selagi panas, ini selanjutnya boleh kita tuangkan di atas ketan yang sudah kita padatkan sebelumnya ya teman-teman. Nah, karena kalau sudah dingin ini tidak akan mudah ya dibentuknya. Dan permukaannya tidak akan mulus ya teman-teman. Jadi proses ini harus dilakukan dengan cepat. Dan kalau sudah selanjutnya ini tinggal kita rata-ratakan permukaannya ya, seperti ini. Selanjutnya ini akan kita diamkan, kita tunggu sampai kurang lebih 5 jam atau sampai adonan ini benar-benar dingin dan ngeset ya. Dan ini dia hasilnya setelah 5 jam. Selanjutnya tinggal kita keluarkan dari loyangnya dan kue ini sudah siap kita potong-potong ya. Untuk hasil potongannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya.
Dan ini dia kue talam ketan gula merahnya sudah jadi, selanjutnya sudah siap kita hidangkan. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.